Halo guys, pada kesempatan kali ini aku sebagai Jessica Lemon sendiri akan membawakan sebuah tour my life tentang kehidupanku. Namun sebelum aku masuk lebih dalam pada ceritanya, alangkah baiknya aku kenalkan diri dulu ya guys. Nama lengkapku adalah Jessica Lemon, biasa dipanggil Justin. Aku lahir di kota Bogor pada 7 Februari tahun 2006. Usiaku kini telah menginjak 15 tahun. Aku pernah mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kepti Wacana, SD dan SMP di Nusa Harapan, serta SMA di SDH Bogor tempat saya bersekolah saat ini. Seperti yang kalian ketahui bersama, aku memiliki sebuah hobi yakni berkoleksi action figure, terutama action figure jenis Transformer. Sehingga oleh karena itulah tak jarang aku pun sering mengincarnya dan juga membelinya di toko online. Kemudian mempostingnya di Instagramku yang bernama JessicLemon726. Buat sebagian dari kalian mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana sih awalnya aku bisa memiliki hobi ini, serta bagaimana pula caranya agar bisa aku menyalurkannya seperti yang kalian lihat pada saat sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini, aku sebagai Jessica Lemon sendiri akan menjelaskan itu semua pada video Tour My Life ini. So, tanpa lama-lama, mari saja kita masuk pada ceritanya. Jadi, hobi berkoleksi action figure ini bermula ketika aku masih berada di taman kanak-kanak, di mana pada saat-saat itu banyak sekali film-film bergenre superhero, laga, dan fiksi ilmiah yang ditampilkan secara marak di berbagai macam stasiun televisi. Misalnya seperti Trans TV, Indosiar, RCTI, Global TV, Space Tune yang kini telah berubah menjadi Net TV. Film-film yang disajikan menampilkan banyak sekali karakter-karakter yang sangat menarik, sehingga oleh karena itulah timbul satu keinginan dalam hati saya, yakni saya ingin memiliki karakter-karakter tersebut dalam satu rentangan telapak tangan saya, agar kiranya mereka semua bisa selalu bersama pada saya dan juga bisa saya dalangkan sesuai apapun yang aku mau. Sampai akhirnya keinginan dalam hatiku itu dapatlah terwujud ketika dihadirkannya beberapa jenis mainan dari karakter-karakter film, yang mana adanya mainan-mainan dari karakter film tersebut merupakan bentuk penyataan dari apa yang ada pada film, dan ini juga bisa dimiliki oleh semua orang, sehingga akhirnya aku pun mulai menyukai dengan namanya mainan karakter film. Namun sayangnya karena kondisi keuangan keluargaku yang saat itu sangatlah terpuruk, aku akhirnya hanya bisa mengidamkannya dan tidak dapat memilikinya. Setiap kali pergi ke toko mainan, mungkin aku hanya bisa melihatnya dan tidak dapat membelinya seperti teman-temanku yang lain. Berbeda dengan sekarang, mungkin dulu aku bisa membeli mainan-mainan bagus seperti itu ketika pada saat hari-hari tertentu saja. Misalnya pada saat hari ultah, Natal, Imlek, dan juga hari Lebaran. Aku yang pada saat itu berada di kondisi seperti itu hanya bisa menghadapinya dengan kesedihan, keputusasaan, serta keirihatian yang begitu mendalam pada teman-temanku, yang mana di usia-usia seperti itu mereka sudah bisa memiliki mainan-mainan sebagus seperti itu, sementara aku tidak dapat memilikinya. Hingga pada suatu hari, oleh karena itulah aku pernah bertekad untuk mencuri sebuah mainan yang sangat aku inginkan dari saudaraku. Hingga akhirnya aksiku dalam mencuri itu diketahui oleh saudaraku, hingga aku pun harus mengembalikannya dan aku pun harus menghadapi amarah dari kedua orang tuaku atas perbuatanku dalam mencuri mainan tersebut. Hingga akhirnya pada suatu hari nenekku berkata, jika kamu ingin memiliki apapun yang kamu inginkan, maka kamu harus lebih dahulu belajar yang sungguh-sungguh, agar kelak engkau menjadi orang yang sukses, yang mampu bekerja hingga menghasilkan banyak kali uang. Dan dari uang yang banyak itulah kamu dapat gunakan untuk membeli apapun yang kamu inginkan. Dari kata-kata nenekku itulah akhirnya aku semakin termotivasi untuk terus belajar, agar kiranya aku bisa menjadi orang yang sukses, orang yang mampu memiliki banyak sekali uang untuk bisa membeli apapun yang aku inginkan. Sampai ketika aku berada di kelas 2 SD, di mana di saat-saat itu keadaan ekonomi keluargaku mungkin sudah bisa dibilang cukup membaik. Kukira ini semua adalah titik balik dari kehidupanku. Namun nyatanya itu tidak seindah yang kubayangkan. Rupanya aku yang dulu masih sama sajalah aku yang ada pada saat masa sekarang. Berbeda lainnya seperti yang dikatakan oleh Bang Septian pada lagunya yang berbunyi, rupanya aku masih sama aja kayak dulu, yakni masih kesusahan untuk bisa berkoleksi action figure. Hal ini dikarenakan kedua orang tuaku yang tidak pernah mau membelikan action figure secara cuma kepada diriku. Misalnya saja ketika aku pergi ke toko mainan, yang mana ketika aku ingin membeli sebuah mainan, maka aku harus menggunakan uangku sendiri. Sementara
Sementara apabila aku menggunakan uang kedua orang tuaku, maka aku harus menggantinya ketika sudah pulang ke rumah nanti. Awalnya aku sempat bertanya-tanya, terheran-heran dan terbingung-bingung atas kelakuan kedua orang tuaku yang seperti itu kepadaku. Sampai ketika aku bermain ke rumah saudaraku, di mana di saat itu aku melihat banyak sekali barang-barang yang diinginkannya ada padanya. Kemudian aku pun bertanya kepadanya tentang bagaimana caranya agar ia bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkannya itu. Kemudian ia menjawabnya bahwa ia bisa memiliki apapun yang ia inginkan karena ia harus terlebih dahulu bekerja keras membantu orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang mana setelah ia melakukan itu, ia diberi sejumlah upah berupa uang agar ia bisa membeli apapun yang ia inginkan. Dan satu fakta di sini pun diketahui bahwa kedua orang tuanya sama seperti kedua orang tuaku, yang mana kedua orang tuanya tidak pernah mau memberikan apapun yang ia inginkan secara cuma-cuma, melainkan harus terlebih dahulu ia bekerja keras untuk bisa memiliki apapun yang diinginkannya. Di sini kesadaranku adalah rupanya kedua orang tuaku bertindak seperti itu karena mereka ingin agar kiranya aku bisa menjadi anak yang mau bekerja keras dan bukan hanya tahu berminta saja. Di sini aku sadar juga bahwa orang sukses sejati adalah orang yang mampu memulai segalanya dengan usaha sendiri. Sehingga oleh karena itulah akhirnya aku pun mulai melakukan hal serupa yang dilakukan oleh saudaraku, yakni membantu pekerjaan kedua orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan betul saja, setelah aku membantu kedua orang tuaku dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, aku pun bisa mendapatkan sejumlah uang sebagai upah dan motivasi agar kiranya aku bisa semakin rajin dalam membantu orang tua. Awalnya aku diberi upah sebesar 20.000 saja, dan dari uang itulah awal aku gunakan untuk menyalurkan hobi berkoleksi, yakni berkoleksi mainan Lego, yang mana pada saat itu Lego merupakan mainan yang sangat populer di kalangan anak SD. Sehingga oleh karena itulah akhirnya aku mengoleksinya sebanyak 200-an, dimulai dari 2014 sampai 2017. Setelah itu aku pun merasa bosan, kemudian menjual beberapa ke teman-teman SD ku, sementara sisanya lagi dirusak oleh adikku sendiri. Setelah aku berhenti berkoleksi Lego, aku pun mulai mencari jenis mainan baru yang cocok untuk aku koleksi. Kebetulan sekali tahun itu adalah tahun 2017, dimana di tahun itu tengah viral juga sebuah film fiksi ilmiah, yakni film Transformers The Last Knight, yang mana film tersebut saking populernya membuat diriku menjadi penasaran untuk menontonnya. Sehingga oleh karena itulah akhirnya aku memutuskan diri untuk menontonnya di bioskop. Dan betul saja setelah aku menontonnya di bioskop, aku pun menjadi terbawa suasana dan menaruh minat pada dunia Transformer. Setelah itu aku pun mulai mencari-cari jenis-jenis mainan Transformer, dan tak lupa juga memperdalam setiap episode-episode sebelumnya, karena Transformers The Last Knight merupakan film sequel terakhir. Dan tentu yang namanya film sequel pasti mempunyai episode-episode sebelumnya. Aku menonton episode-episode sebelumnya, kemudian menghafal nama-nama karakternya, dengan tujuan agar kiranya aku bisa mudah untuk mencari mainan-mainannya. Kukira itu semua sudahlah cukup untuk bisa berkoleksi action figure. Namun nyatanya itu tidak seindah yang kubayangkan. Rupanya selain kita harus bisa menghafal nama-nama karakter pada film Transformer, kita juga harus bisa menghafal tinggi-tinggi dari tiap karakter robot Transformer. Mana di sini dijelaskan bahwa tinggi-tinggi pada tiap robot di film Transformer itu sangatlah berbeda-beda. Sehingga oleh karena itulah akhirnya mainan dari tiap karakter pun dibuat dengan jenis-jenis yang bermacam-macam guna menyeimbangkan selera pembeli. Namun karena pada saat itu saya tidak tahu menahu akan macam-macam dari jenis mainan Transformer, akhirnya saya pun membeli tiap-tiap karakter pada film Transformer secara asal-asalan tanpa memperhatikan jenis yang tepat untuk menentukan tinggi yang tepat. Sehingga akhirnya barang yang saya beli pun tidak sesuai harapan, dan akhirnya koleksi saya pun tidaklah berkembang. Setelah saya diperhadapkan dengan masalah kurangnya pengetahuan terhadap jenis mainan Transformer, saya pun diperhadapkan dengan masalah kedua, yakni masalah kelangkaan. Rupanya beberapa jenis mainan Transformer yang memiliki tinggi akurat, beberapa ada yang dilangkakan dikarenakan pembuatannya yang terbatas namun diminati oleh banyak orang.
Sehingga oleh karena itulah terjadilah pengelompokan antara kolektor yang sudah memiliki barang langka tersebut dan juga orang-orang yang tidak memiliki barang langka tersebut. Di mana satu-satunya cara agar kiranya orang yang tidak memiliki barang langka tersebut bisa memiliki barang langka tersebut adalah dengan cara kita harus membayarnya dengan sejumlah harga yang besar kepada orang-orang yang sudah mempunyai barang langka tersebut. Meskipun ini dianggap sebagai solusi, namun ini bukanlah solusi yang tepat karena solusi ini memiliki efek samping. Sehingga akhirnya ini disebut dengan masalah keempat, yaitu masalah harga. Awalnya sih saya kurang begitu peduli dengan masalah harga. Sampai suatu ketika saya membeli mainan Transformer seharga 650.000. Disitulah saya mulai mendapatkan warning dari orang tua, yakni saya akan dilarang berkoleksi mainan Transformer lagi jika saya masih mengeluarkan uang sebesar itu. Dan di sini juga saya diberi ketentuan bahwa saya boleh membeli mainan Transformer paling mahal sebesar 500.000 saja. Itu pun sudah harus yang paling langka, paling bagus, dan paling segalanya. Pada awalnya aku merasa sangat tertekan dan merasa putus asa, sebab mustahil sekali untuk bisa mendapatkan action figure Transformer yang langka dengan harga segitu. Biasanya aja untuk yang pasaran aja harganya udah mencapai segitu, apalagi yang langka pasti tidak mencapai seperti itu dan bisa lebih dari harga itu. Sampai akhirnya 3 solusi pun datang pada saya, yakni saya harus banyak bersabar, pandai memilih-milih harga, serta selalu membudayakan negosiasi sebelum membeli. Di sini aku telah mengetahui bahwa setiap mainan Transformer bisa turun harganya dalam waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat akhir bulan. Hingga oleh karena itulah, pada saat akhir bulan itu aku pun mulai mencari-cari serta menghunting-huntingnya di toko online. Kemudian setelah harganya turun, aku pun tidak hanya langsung membelinya saja, melainkan aku harus memilih-milih harga antar toko. Hal ini bertujuan agar aku bisa menentukan pilihan yang tepat untuk memiliki barang yang aku inginkan. Dan setelah aku mendapatkan toko yang aku inginkan untuk membeli barangnya, maka aku pun harus juga melakukan negosiasi terhadap barang yang mau aku beli dari toko itu. Hal ini bertujuan agar kiranya pengeluaran yang aku keluarkan untuk barang tersebut bisa dikeluarkan lebih kecil lagi, sementara sisanya bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Bagiku negosiasi bukanlah hal yang hina, sebab itu memang sudah hukum alam bagi para konsumen, yakni selalu ingin mendapatkan apapun yang diinginkan dengan mengeluarkan dana sedikit. Berbeda ketika aku pada saat waktu dulu, dimana ketika aku ingin membeli apapun yang aku inginkan, aku tidak pernah berpikir sekali dua kali. Begitu melihatnya, aku pun langsung membelinya. Hingga akhirnya uang aku pun habis secara percuma-cuma untuk satu barang saja, sementara untuk yang lainnya tidak dapat terpenuhi. Aku gunakan teknik ini selama 3 tahun, dan akhirnya selama 3 tahun itulah jumlah Transformerku mungkin sudah bisa mencapai 75 buah. Namun meskipun begitu, ini bukan berarti akhir dari segalanya, melainkan aku harus terus berjuang untuk bisa menyalurkan hobiku lebih dalam lagi, dan menganggap apa yang sudah kurai di hari ini adalah sebagai motivasi bahwa aku bisa menjadi lebih baik lagi di keesokan harinya. Harapanku ke depan adalah semoga aku bisa memiliki sebuah museum yang menampilkan banyak sekali action figure yang telah ada di dunia. Dan aku juga berharap semoga kiranya aku bisa aktif dalam berkoleksi action figure jenis lainnya, misalnya seperti action figure Marvel, Gundam, DC, bahkan diecast seperti Hot Wheels pun nantinya aku akan berkoleksi. Sekian Draw My Life dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Satu kata dari saya, tidak ada yang mustahil selama kita mau berusaha dan mau bekerja keras. Karena usaha dan kerja keras yang besar tidak pernah mengkhianatkan hasil. Dan ingatlah bahwa hidup itu bagaikan roda berputar. Kadang ada kalanya kita di atas, dan ada kalanya kita pun berada di bawah. Jika kita berada di bawah, kita harus bisa menghadapinya dengan tanpa lelah.
Sementara jika kita sudah berada di atas, kita harus menghadapinya dengan rasa syukur. Sebab tanpa ada rasa syukur pada saat di kondisi atas, kita bisa suatu hari diizinkan kembali oleh Tuhan untuk bisa mengalami kondisi seperti yang ada pada saat di kondisi bawah. See you again for all and God bless you.